Dan kali ini kita bakal langsung aja prediksi-prediksi film yang bakal masuk nominasi Oscar menurut absurd dia. Tapi ya so far untuk pilihan gua kategori Best Actress ya gua bakal milih. Oke, kita lanjut. Kalau tadi aktris ya, sekarang aktor bos. Di sini kita lihat bisa ada Jacob Elordi, ada Stellan Skarsgård gitu di film Sentimental Value ya. Paling dua itu ya sih yang terkuat ya so far ya. Dan gue bakal pilih antara Jacob Elordi dan Stellan Skarsgård. Cuma kalau gue bisa pilih satu ya, Stellan Skarsgård memerani role di Sentimental Value itu the best. Wah bagaimana dia, wah actingnya dewa gitu, dari mata, proporsi mulut gitu yang diucapkan gitu, dari perubahan actingnya itu benar-benar natural. Dan dia juga dapat nominasi Golden Globe kemarin ya di film Sentimental Value. That's magic. Cinema should be seen in cinemas. Cuma gua entah nggak tahu kenapa gitu ya, hati gue ini jatuh cinta gitu dengan aktingnya Jacob Elordi di film Frankenstein sebagai monster gitu. Di situ dia menjadi supporting aktor yang dewa gitu. Cuma lewat mata dan suara aja gitu dan pergerakannya aja, itu menurut gue the best banget. Bagaimana dia memerankan monster yang merasa terasingi oleh masyarakat, dan matanya itu main banget bos. Dan bagaimana dia merasakan feeling lonely, merasa diasingkan. Wah berhasil Jacob Elordi. Dan gue bakal pilih supporting actor Jacob Elordi bos. Nah itu ya. Stellan Skarsgård sebenarnya bisa juga, cuma entah kenapa gue kayaknya Jacob Elordi deh gitu. Kita langsung ke best actor ya. Kita bisa pilih Leonardo DiCaprio, kita bisa pilih Victor Frankenstein, kita bisa pilih siapa lagi tuh, Ethan Hunt gitu di film Mission Impossible, Tom Cruise, Michael B. Jordan gitu ya. Cuma dari nama-nama yang gue udah sebut tadi, menurut gue yang paling cocok gitu ya, best actor untuk mendapatkan nominasi tersebut itu adalah Michael B. Jordan. Kalau kalian tahu ini bos, karakter ini, nah ini tuh adalah Michael B. Jordan ya. Ini dia di film Black Panther ya. Dia dewa banget di sini jadi villainnya. Dan di film Sinners, Michael B. Jordan membuktikan bahwa dia bukan aktor-aktor yang diremehkan ya oleh publik ya. Kalau kalian tahu, dia tuh apa ya, underrated di ibaratnya. Michael B. Jordan ini adalah aktor underrated karena terlalu diremehkan aktingnya. Tapi di film Sinners dia membuktikan lewat dua karakter oleh satu orang diperani oleh Michael B. Jordan, dia berhasil gitu memerankan karakter di film Sinners. Padahal itu dua karakter ya. Bagaimana dia bisa memerankan kakak adik cuma lewat satu orang gitu. Michael B. Jordan itu dewa banget bos. Kayak kerasa twins aja gitu ya. Si Michael B. Jordan ini bisa memerani dua karakter yang kerasa kembar gitu. Padahal itu satu orang bos. Dan dia berhasil gitu di film Sinners. Dan gue bakal pilih best actor itu Michael B.J. Ya kita bentar lagi bakal best picture, tapi sebelum best picture ya kita bakal best director juga loh bos ya. Dimana best director ini adalah sutradara terbaik ya di tahun tersebut. Di sini kita ada beberapa nominasi ya. Ada Park Chan-wook dari The Other Choice. Terus ada Yorgos dari film Begonia yang gue udah tonton ini ya. Terus ada Paul Thomas Anderson dari One Metal After Another. Terus ada Guillermo del Toro dari Frankenstein. Ada Ryan Coogler juga ya, gue harus masukkan ini dari film Sinners. Cuma kalau kita bisa pilih satu ya, dimana ini best gitu, best director bos, gue itu bakal pilih. Ini ada pilihan sulit, cuma gue bakal pilih One Metal After Another, yaitu adalah PTE, Paul Thomas Anderson. Ini susah banget sih best director ini ya. Gila semua nih film-film yang disutradarai oleh sutradara-sutradara yang gue sebutkan tadi ya. Park Chan-wook lah, terus Yorgos lah, Guillermo del Toro lah. Cuma ya yang gue pilih adalah PTE, Paul Thomas Anderson. Di sini gue terkagum-kagum dengan directingnya dia ya. Bagaimana dia bisa membuat filmnya ini ramai ibaratnya ya. Cuma itu memakai proporsi yang pas gitu. Bagaimana eksekusi ceritanya itu dikembangkan dengan sebaik mungkin oleh si
Paul Thomas Anderson ini ya bos ya. Dan kalau kalian tahu latar belakang dia juga, emang dia sutradara bagus. Dia udah ngebuat film There Will Be Blood, terus Past Drunk Love, Magnolia, The Master. Itu film-film dewa semua gitu ya. Dan kali ini dia One Battle After Another, dimana ini juga salah satu film terbaik dia menurut gua. Karena bagaimana ceritanya itu bisa bercerita dari segala aspek gitu. Dari segala aspek ini udah the best gitu, udah paket komplit One Battle After Another gitu ya. Oh my god! Wow! Ya, sampailah kita di kategori terakhir ya, itu adalah puncaknya Best Picture ya. Dimana Best Picture ini adalah film terbaik ya secara keseluruhan gitu. Kalau kalian sudah mengikuti prediksi gue dari tadi, kalian bisa nebak gitu ya Best Picture siapa ini. Di sini ya prediksi gue ya ada 5 bos. Ya tadi nggak jauh ya dari yang gue udah sebutkan tadi ya, ada Sinners, Frankenstein, Begonia, Another Choice, sama One Battle After Another. Dan kalian tahu pilihan gue apa di Best Picture? Itu adalah One Battle After Another gitu. Lagi-lagi ya, emang ini film mantap gitu, film dewa ya. Dan gue juga udah review film One Battle After Another ya waktu itu, dan gue bilang film ini terbaik gitu 2025, dan terbukti ini udah 3 bulan setelah gue mereview. Tetap mantep bos One Battle After Another ini ya. Bagaimana film ini bercerita tentang politik, tentang hubungan ayah dan anak, terus bagaimana tentang satiran yang ditampilkan oleh Paul Thomas Anderson gitu. Dan si PT ini berhasil gitu mengcraft filmnya dengan rapih mungkin, semantap mungkin gitu ya, mulai dari eksekusi, penulisan, sound design, sinematografi, wah anjing the best bos. Semua aspek bercerita, sinematografi, scoringnya juga bercerita, itu scoringnya bercerita mengenai situasi yang terjadi, editingnya juga, ritmenya tuh pas banget gitu ya, wah the best gitu ya. One Battle After Another ini di luar nurul bos, menurut gue paket lengkap gitu. Semua nominasi di Oscar nanti pasti ada One Battle After Another gitu nama-namanya ya. Dia bisa menangin 5-10 nominasi bos, dan dia juga bisa ngeborong gitu nominasi-nominasi tersebut. Ya, PT ini mantap gitu, Leonardo mantap, PT mantap, semuanya mantap gitu di film One Battle After Another. Mantap. Dan itu dia ya prediksi gua ya. Itu ada 10 yang gue masukin tadi. Ada original, ada adapted screenplay, ada cinematography, editing, best actress, supporting actress, ada best actor, best supporting actor, terus ada best director dan best picture. Dan ada beberapa yang bakal gue tambahin, itu ada 2 mungkin animasi ya. Kalau animasi ya so far gue nggak tahu sih animasi 2025 ini apa ya. Cuma ya gue bisa pilih K-pop Demon Hunter ya. K-pop Demon Hunter sih yang paling the best ya, best animasi. Apalagi guys, Jumbo ya, Jumbo kan tidak masuk ya. Jumbo itu tidak dikirim ke Oscar. Apa merah putih korporat? Oh ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, kebelet Aduh, apalagi itu ya? Nggak mungkin ya. Jadi gue mungkin pilih animasi itu K-pop Demon Hunter. Dan ada satu lagi best scoring ya. Best scoringnya gue pilih Sinners. Ini udah sih best scoring Sinners pak. Sebenarnya bisa One Battle After Another, cuma Sinners itu wah the best gitu scoringnya bos. Lewat satu shot, wah lewat satu scene, wah bagaimana waktu itu scene memperlihatkan musik scoring itu dari berbagai genre, mulai dari rock, mulai dari musik-musik Jamaika, musik rap, musik, wah banyak banget musik di situ. Cuma dipersatukan oleh Ryan Coogler lewat scene itu dengan berbagai genre musik, itu bisa menjadi best scoring bos. Wah the best ini, best scoring dari film Sinners ini. Dan banyak juga scoring yang tampil di film Sinners ini dewa banget. Bagaimana ketukan-ketukannya itu pas banget gitu di film Sinners. Dan gue bakal pilih best scoring Sinners. Dan itu dia ya guys ya, beberapa prediksi gua untuk Oscar 2026 terkait film-film 2025 yang udah rilis. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana versi kalian gitu ya? Prediksi kalian mengenai Oscar 2026. What do you think guys? Segitu aja ya. Ada beberapa film yang gua nggak masukin karena apa bang? Karena gua belum nonton gitu ya. Tapi kalau yang gua udah tonton ya itu so far ya ini film-film yang ini guys ya, yang gua tadi udah sebutkan deh ya. Ya mungkin segitu aja ya prediksi kali ini ya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar gitu. Versi kalian tuh kayak gimana ya?
Apakah kalian setuju dengan prediksi gua kali ini? Apakah enggak? Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa like ya bos ya. Dan mungkin singkat saja dari gua ya, gua Absurdia izin pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya.